Hari itu, di tengah hiruk-pikuk kota besar yang padat dan penuh dengan kendaraan yang melaju cepat, seorang kakek tua melangkah pelan menuju ban mewah yang terletak di pusat kota. Wajahnya penuh kerutan. Tampak jelas bahwa ia sudah terpapar matahari dalam waktu yang sangat lama. Pakaian yang dikenakannya lusuh dan pudar warnanya, seolah menggambarkan betapa kerasnya hidup yang telah dilaluinya. Ia membawa sebuah karung besar yang terikat rapat di tangannya. Di sisi lain, suasana di dalam bank itu kontras sekali. Interior yang mewah dengan lantai marmer yang mengkilap, lampu gantung kristal yang berkilauan, dan deretan meja kerja pegawai bank yang rapi. Suasana eksklusif dan elegan sangat terasa di tempat itu. Namun, kehadiran kakek tersebut seolah membuat suasana menjadi janggal. Di tengah kemewahan itu, penampilannya yang kontras membuat beberapa orang yang ada di sana memandangnya dengan heran. Satpam yang berjaga di pintu langsung mendekati kakek tersebut. Dengan nada sopan namun dingin, satpam itu berkata, "Maaf, Pak, saya rasa Anda tidak diperbolehkan masuk." Kakek itu hanya tersenyum tipis, tidak marah atau tersinggung dengan perlakuan itu. Dengan suara pelan namun tegas, ia menjawab, "Saya ada urusan penting di sini." Ia meminta izin untuk menunggu di ruang tunggu. Satpam itu sempat ragu sejenak, namun akhirnya mengizinkan kakek masuk setelah melihat tatapan tajam dari seorang manajer bank yang lewat. Kakek itu pun melangkah masuk, masih membawa karung besar di tangannya, dan memilih untuk duduk di kursi tunggu paling pojok. Beberapa orang di sekitarnya mulai saling berbisik. "Bapak itu siapa ya? Kok kayak pemulung?" gumam seorang wanita muda. "Mungkin pengemis yang nyasar," balas temannya dengan tawa kecil. Beberapa pegawai di belakang meja teller juga terlihat terpingkal-pingkal, menganggap kakek itu hanyalah seorang pengemis yang kebetulan masuk ke bank. Namun, kakek itu tetap duduk dengan tenang. Sesekali, ia memandang sekitar dengan pandangan bijak yang sulit dipahami oleh orang lain. Tidak ada rasa khawatir di wajahnya. Ketika nomor antreannya akhirnya dipanggil, kakek itu bangkit perlahan, mengangkat karungnya, dan berjalan menuju meja teller. Semua mata tertuju pada kakek itu. Ada rasa penasaran yang muncul di seluruh ruangan. Siapa sebenarnya pria tua ini? Mengapa ia tampak begitu tenang meskipun penampilannya sangat berbeda dengan orang-orang di sekitar bank yang serba mewah ini? Kakek itu mendekati meja teller dengan karung besar di sampingnya. "Selamat pagi," katanya dengan suara pelan. "Saya ingin mencairkan cek ini." Teller yang melayaninya terlihat bingung. Wanita itu menatap kakek tersebut dengan pandangan tak percaya. Matanya beralih dari wajah kakek itu ke karung besar yang tergeletak di sampingnya. Saat itulah, suasana di ruangan itu berubah. Semua orang menahan napas, penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kakek itu dengan tenang membuka karung besar tersebut. Semua mata kini tertuju padanya. Dan apa yang mereka lihat membuat semua orang terkejut. Isinya bukan sampah atau barang-barang tak berguna seperti yang mereka duga. Karung itu berisi tumpukan dokumen yang teratur dengan amplop coklat tebal, serta sebuah cek bank yang langsung membuat wanita teller itu ternganga. "Nominalnya berapa?" gumam seorang wanita yang berdiri di samping meja. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dibacanya. Cek tersebut bernilai miliaran rupiah. Ruangan bank itu sontak gempar. Beberapa nasabah yang awalnya meremehkan kakek itu kini menatapnya dengan rasa hormat. Seorang pegawai muda bernama Andi yang sedang melayani nasabah lain, langsung meninggalkan meja kerjanya dan mendekati kakek tersebut. "Apakah ini benar-benar milik Bapak?" tanyanya dengan nada gugup, berusaha menutupi rasa terkejutnya. Kakek itu hanya tersenyum tipis. "Ya, ini untuk donasi kepada komunitas kurang mampu di desa saya," jawabnya dengan tenang. Ternyata, kakek itu adalah Rusdi, mantan direktur utama dari salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia. Setelah pensiun beberapa dekade lalu, ia memilih untuk hidup sederhana di desa, jauh dari sorotan media dan dunia bisnis. Namun, meskipun telah meninggalkan kehidupan glamor, Rusdi tetap aktif dalam kegiatan amal dan sosial, menggunakan hartanya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kata-kata Rusdi tersebut membuat semua orang di bank itu terhenyak. Mereka yang sebelumnya menganggapnya sebagai pemulung kini melihatnya dengan penuh rasa hormat.
Itulah awal dari sebuah perjalanan hidup yang mengubah cara pandang banyak orang. Setelah proses administrasi selesai, Rusdi berdiri dari kursinya dengan tenang. Wajahnya tetap dipenuhi senyuman tipis. Namun ada aura ketenangan yang mengelilinginya. Semua orang di bank tersebut mulai merasa canggung. Mereka yang sebelumnya meremehkan kini berusaha memperlakukan Rusdi dengan lebih hormat. Di antara mereka, Andi, seorang pegawai bank muda yang semula tertawa dan menggoda Rusdi, kini tampak terdiam. Wajahnya terlihat berubah, penuh dengan penyesalan. Andi menyadari bahwa ia telah membuat kesalahan besar dengan menilai seseorang hanya berdasarkan penampilan luar. Pak Arman, manajer bank, yang sejak awal mengamati dengan seksama, mendekati Rusdi. Pak Rusdi, terima kasih telah datang ke bank kami. Kami sangat menghargai kontribusi yang Bapak berikan, katanya dengan penuh rasa hormat. Rusdi hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Begitu proses administrasi selesai, Andi, yang tak bisa menahan perasaan bersalahnya, memutuskan untuk mendekati Rusdi. Andi menundukkan kepalanya, merasa sangat malu dengan perlakuannya yang semula meremehkan kakek itu. Pak Rusdi, saya ingin meminta maaf atas perlakuan saya minggu lalu. Saya benar-benar salah menilai Bapak hanya dari penampilan, dan itu sangat tidak pantas. Saya malu pada diri saya sendiri, kata Andi dengan suara pelan. Suaranya terdengar begitu tulus. Rusdi hanya tersenyum tipis dan berkata, "Anak muda, saya tidak marah. Ini bagian dari kehidupan. Yang penting adalah kamu mau belajar dari kesalahanmu." Kata-kata itu menyentuh hati Andi. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa hidup ini lebih dari sekadar status dan kekayaan. Ada nilai-nilai yang jauh lebih penting yang perlu dihargai. Setelah pertemuan singkat itu, Rusdi berpamitan dan keluar dari bank, meninggalkan atmosfer yang kini terasa berbeda. Pegawai-pegawai di bank mulai berbicara dengan nada yang lebih tenang. Mereka merasa bahwa apa yang baru saja mereka alami adalah pelajaran hidup yang luar biasa. Andi, yang kini terdiam di mejanya, mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang baru saja terjadi. Ia mulai membandingkan dirinya dengan Rusdi. Mengapa Rusdi memilih hidup sederhana meskipun memiliki kekayaan yang luar biasa? Apa yang membuat Rusdi begitu bijaksana dan rendah hati? Perubahan besar mulai terjadi dalam diri Andi. Hari-hari berikutnya, Andi tidak lagi menilai orang hanya berdasarkan penampilan mereka. Ia mulai memperlakukan setiap nasabah dengan penuh rasa hormat, tanpa menghiraukan status sosial atau kekayaan mereka. Andi merasa bahwa hidup ini bukan hanya tentang pencapaian materi, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain. Seminggu setelah pertemuannya dengan Rusdi, Andi mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Setiap kali dia melayani nasabah di bank, ingatannya selalu kembali kepada kakek tua itu. Bagaimana seseorang yang tampaknya begitu sederhana dan tidak menonjol di mata orang lain, justru menyimpan kebijaksanaan yang luar biasa. Andi mulai merenung, apakah selama ini dia telah terlalu fokus pada materi dan status sosial, tanpa benar-benar memahami nilai-nilai kehidupan yang lebih dalam? Hari-hari berlalu, dan Andi semakin menyadari bahwa ia perlu mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Dia tidak lagi merasa bangga dengan posisinya di bank, meskipun banyak yang melihatnya sebagai pegawai yang sukses. Andi mulai merasa bahwa hal yang lebih penting dari sekadar jabatan atau gaji adalah bagaimana ia bisa memberi dampak positif pada orang lain. Suatu hari, saat sedang makan siang di kantin bank, Andi bertemu dengan seorang anak kecil bernama Budi. Budi adalah anak yatim piatu yang tinggal di panti asuhan dan sering diejek teman-temannya karena pakaiannya yang lusuh dan tidak memiliki barang-barang mewah seperti anak-anak lain. Andi merasa tersentuh mendengar cerita Budi, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya lebih lanjut. "Budi, kenapa kamu tidak peduli dengan apa yang mereka katakan?" tanya Andi sambil tersenyum. Budi menatap Andi dengan mata yang sedikit malu. "Karena mereka bilang aku miskin, dan aku nggak punya apa-apa," jawab Budi dengan suara pelan. Mendengar itu, Andi langsung teringat pada dirinya sendiri, dan bagaimana dulu dia sering menilai orang lain hanya berdasarkan penampilan mereka. Tanpa pikir panjang, Andi memberikan nasihat yang tulus kepada Budi. "Jangan pernah pedulikan apa yang orang lain katakan, Budi. Yang penting adalah siapa kamu di dalam. Kalau kamu baik hati dan rajin,
Itu lebih berharga daripada semua barang mewah di dunia ini, ujar Andi dengan penuh keyakinan. Budi tersenyum lebar mendengar kata-kata Andi, dan Andi merasa senang bisa memberikan sedikit keceriaan dan semangat kepada anak itu. Namun, Andi tahu bahwa ini baru permulaan dari perjalanan perubahan dalam dirinya. Setelah kejadian itu, Andi mulai aktif dalam kegiatan sosial. Dia ikut bergabung dalam program amal yang dilakukan oleh panti asuhan, membantu membersihkan dan mendekorasi tempat tersebut. Setiap kali Andi meluangkan waktu untuk berbuat baik kepada orang lain, dia merasa lebih bahagia dan lebih damai dengan dirinya sendiri. Pada suatu pagi, Andi mendapat kabar bahwa Rusdi akan kembali ke bank untuk menyelesaikan urusan donasi lainnya. Semua pegawai di bank menyambut kedatangan Rusdi dengan senyum hangat. Andi tidak sabar untuk bertemu lagi dengan kakek bijak itu, untuk mengucapkan terima kasih atas pelajaran hidup yang telah dia berikan. Saat Rusdi memasuki bank, Andi mendekatinya dengan penuh rasa hormat. "Pak Rusdi, saya ingin berterima kasih atas semua yang telah Bapak ajarkan kepada saya," kata Andi dengan tulus. "Saya sudah mulai berubah, dan saya berjanji akan lebih menghargai orang lain, tidak hanya berdasarkan penampilan mereka." Rusdi tersenyum lebar. "Saya senang mendengar itu, anak muda. Ingatlah, hidup ini tentang memberi, bukan tentang menerima. Kebahagiaan sejati datang dari kebaikan hati yang kita tebarkan," ujar Rusdi dengan bijak. Andi merasa sangat bersyukur telah bertemu dengan Rusdi. Pertemuan mereka telah mengubah hidupnya, dan Andi bertekad untuk terus memperbaiki dirinya, tidak hanya di dunia kerja, tetapi juga dalam kehidupan pribadinya. Ia sadar bahwa perubahan yang sejati datang dari hati, bukan dari status atau kekayaan materi. Beberapa bulan setelah pertemuannya dengan Rusdi, kehidupan Andi mulai berubah drastis. Di luar pekerjaan, Andi mulai melibatkan diri dalam banyak kegiatan sosial, yang sebelumnya ia anggap sebagai hal yang tidak penting. Ia ikut serta dalam berbagai acara amal, membantu anak-anak yatim piatu, dan mendukung komunitas yang kurang mampu. Setiap kali Andi memberi, entah itu waktu atau tenaga, hatinya terasa lebih ringan, dan ia merasakan kepuasan batin yang tak terlukiskan. Hari itu, Andi sedang berjalan di sekitar kawasan kota, ketika ia melihat sebuah panti asuhan yang sedang membutuhkan bantuan. Andi tidak berpikir dua kali dan segera mendekati pengurus panti. "Apa yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan penuh semangat. Pengurus panti, seorang wanita paruh baya, memandang Andi dengan rasa terima kasih. "Kami butuh bantuan untuk merenovasi tempat ini dan juga sumbangan untuk kebutuhan anak-anak di sini," ujarnya. Andi langsung menyarankan untuk menggalang dana dari rekan-rekannya di bank. "Saya akan bantu sebisanya," jawab Andi dengan senyuman. Beberapa hari setelah itu, Andi mengorganisir sebuah acara penggalangan dana di bank tempatnya bekerja, dengan melibatkan banyak kolega dan teman-teman. Acara tersebut sukses besar, dan dana yang terkumpul bahkan melebihi target yang ditetapkan. Andi merasa sangat puas karena ia tahu bahwa sumbangannya akan memberikan manfaat besar bagi anak-anak di panti asuhan tersebut. Ia juga merasa sangat diberkati bisa membantu orang lain. Tentu saja, perasaan itu jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah ia raih dalam karirnya. Di sisi lain, Rusdi, meskipun hidup dengan cara yang sederhana di desa, terus melanjutkan kegiatan sosialnya. Setiap kali ada orang yang membutuhkan, Rusdi tidak ragu untuk membantu, meskipun ia tidak mencari pengakuan atau pujian. Baginya, kebahagiaan sejati datang dari memberi tanpa pamrih. Setiap kali Rusdi berkunjung ke kota, ia menyempatkan diri untuk bertemu dengan Andi dan berbagi cerita tentang bagaimana ia menjalani hidupnya. Pada suatu hari, saat Andi sedang berada di ruang kerjanya, ia menerima telepon dari Rusdi. "Pak Andi, saya ingin mengundang Anda ke desa saya. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda," kata Rusdi dengan suara tenang. Andi merasa terhormat dan langsung menerima undangan tersebut. Ia merasa bahwa pertemuan dengan Rusdi selalu membawa pelajaran baru yang berharga. Beberapa minggu setelahnya, Andi tiba di desa yang dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah dan sejuk. Di desa yang sederhana ini, Rusdi menyambut Andi dengan senyuman hangat, seolah tidak ada jarak antara keduanya meskipun mereka berasal dari dunia yang sangat berbeda.
Mereka berbincang tentang berbagai hal, mulai dari kehidupan sederhana Rusdi di desa hingga perjalanan hidup Andi yang telah berubah. Saya merasa lebih hidup sekarang, Pak Rusdi. Saya tidak lagi merasa terjebak dalam dunia yang saya buat sendiri. Saya mulai menemukan arti hidup yang sesungguhnya, kata Andi dengan penuh rasa terima kasih. Rusdi tersenyum. Hidup ini bukan tentang mengejar kekayaan atau status. Kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa memberikan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri, ujarnya. Andi mendengarkan dengan seksama, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semuanya mulai masuk akal. Semuanya menjadi lebih jelas. Kehidupan yang penuh dengan harta dan kekuasaan tidaklah menjamin kebahagiaan sejati. Andi mulai memahami bahwa kebahagiaan itu datang dari bagaimana kita memperlakukan orang lain. Bagaimana kita memberi tanpa mengharapkan balasan. Sebelum meninggalkan desa, Andi memberikan sumbangan pribadi untuk kegiatan amal yang dikelola oleh Rusdi. Ini bukan hanya untuk Anda, Pak Rusdi, tapi juga untuk orang-orang yang lebih membutuhkan, kata Andi dengan tulus. Rusdi menerima dengan senyuman penuh rasa syukur, dan berterima kasih atas niat baik Andi. Ketika Andi kembali ke kota, dia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kini, ia tidak lagi terlalu memikirkan pekerjaan atau penghasilan. Yang lebih penting baginya adalah bagaimana ia bisa memberikan dampak positif kepada orang lain, seperti yang diajarkan oleh Rusdi. Hari-hari di bank kini terasa lebih berarti. Andi tidak lagi hanya melihat orang dari segi status atau kekayaan, melainkan dari bagaimana mereka berbuat baik dan membantu sesama. Semua pegawai di bank itu mulai berubah, mengikuti contoh yang diberikan oleh Andi. Mereka menjadi lebih peduli satu sama lain, lebih murah senyum, dan lebih terbuka untuk membantu nasabah yang membutuhkan. Perubahan kecil yang dimulai dari satu pertemuan dengan seorang kakek tua kini telah menyebar ke seluruh lingkungan tempat Andi bekerja. Semua orang merasa terinspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, dan kebahagiaan yang mereka rasakan jauh lebih besar daripada kekayaan yang mereka miliki. Beberapa waktu setelah kunjungannya ke desa Rusdi, Andi semakin merasakan dampak dari perubahan besar dalam dirinya. Kehidupan yang dulu ia jalani dengan penuh ambisi dan keinginan untuk memperoleh lebih banyak harta dan status sosial, kini mulai terasa kurang bermakna. Andi kini lebih sering menghabiskan waktu untuk membantu orang lain, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di kantor, perubahan dalam diri Andi mulai terasa. Para pegawai lainnya mulai memperhatikan sikapnya yang lebih ramah dan terbuka. Andi tidak lagi terfokus pada prestasi individu, melainkan pada bagaimana ia bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Bahkan, beberapa rekan kerjanya yang dulunya terlalu terjebak dalam persaingan untuk naik jabatan, kini mulai merasa lebih tenang dan tidak tertekan. Andi merasa bahwa perubahan ini adalah buah dari pelajaran hidup yang didapat dari Rusdi. Suatu hari, saat sedang bekerja, Andi menerima undangan untuk sebuah acara amal di kota. Acara tersebut bertujuan untuk membantu anak-anak kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan mereka. Andi segera memutuskan untuk menghadiri acara tersebut dan ikut berkontribusi. Di acara itu, Andi bertemu dengan banyak orang yang memiliki pandangan hidup yang sama. Mereka semua ingin membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dengan memberikan lebih banyak kepada sesama. Pada saat acara berlangsung, Andi bertemu dengan seorang wanita muda yang bekerja di sebuah lembaga sosial. Wanita itu sangat antusias bercerita tentang proyek-proyek amal yang sedang dijalankannya. Andi mendengarkan dengan penuh perhatian dan merasa terinspirasi. Wanita itu menceritakan bagaimana dia dan timnya membantu anak-anak di desa-desa terpencil untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kami percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk mengubah masa depan mereka, kata wanita itu dengan penuh semangat. Andi merasa sangat terhubung dengan apa yang wanita itu katakan. Ia menyadari bahwa kehidupan ini tidak hanya tentang mencari keuntungan pribadi, tetapi tentang memberi lebih banyak kepada orang lain yang membutuhkan. Ia memutuskan untuk bergabung dalam proyek tersebut dan membantu wanita itu dalam menggalang dana dan merencanakan kegiatan sosial lainnya. Hari-hari Andi semakin dipenuhi dengan kegiatan sosial dan amal. Setiap kali ia meluangkan waktu untuk membantu, ia merasa bahwa hidupnya semakin berarti. Ia juga merasa bahwa dirinya semakin dekat dengan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Bukan kebahagiaan yang datang dari materi atau status, tetapi kebahagiaan yang datang dari memberi dan berbuat baik kepada orang lain. Di sisi lain, Rusdi yang terus hidup sederhana di desa, tidak pernah berhenti membantu orang lain. Ia tidak mencari pujian atau pengakuan, tetapi lebih memilih untuk memberi dengan ikhlas. Setiap kali ada orang yang membutuhkan bantuan, Rusdi tidak pernah ragu untuk membantu, meskipun ia tahu bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan apa-apa sebagai balasan. Baginya, kebahagiaan sejati datang dari melihat orang lain bahagia, dan itulah yang membuat hidupnya terasa penuh makna. Pada suatu hari, Andi kembali mengunjungi desa Rusdi. Ia merasa ingin berbicara lebih banyak lagi dengan kakek bijak itu, untuk mendapatkan lebih banyak pelajaran hidup. Ketika Andi tiba, Rusdi menyambutnya dengan hangat seperti biasanya. Mereka duduk bersama di bawah pohon rindang di halaman rumah Rusdi, menikmati ketenangan desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Pak Rusdi, saya merasa semakin banyak yang saya pelajari dalam hidup ini, tapi kadang saya masih merasa bingung. Apa sebenarnya yang membuat hidup ini begitu berharga? Tanya Andi dengan penuh rasa ingin tahu. Rusdi tersenyum bijak. Anak muda, hidup ini berharga karena kita bisa memberi. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang lain. Setiap kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan memberi dampak besar bagi orang lain. Itulah yang membuat hidup ini bermakna, jawab Rusdi dengan lembut. Andi mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Rusdi adalah sebuah pelajaran hidup yang berharga. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, dan ia masih harus belajar banyak hal. Namun, satu hal yang pasti, Andi merasa semakin siap untuk menghadapi setiap tantangan dengan hati yang lebih besar dan penuh kasih. Hari itu, Andi kembali ke kota dengan semangat baru. Ia tidak hanya membawa pelajaran hidup dari Rusdi, tetapi juga tekad untuk terus berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain. Ia tahu bahwa hidupnya akan terus berubah menjadi lebih baik, dan kebahagiaan sejati tidak akan datang dari apa yang dimilikinya, tetapi dari apa yang ia berikan kepada dunia. Setelah kembali ke kota, Andi merasa bahwa perubahan dalam dirinya semakin nyata. Hidupnya kini dipenuhi dengan kegiatan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Ia tidak lagi merasa terikat pada pekerjaan yang hanya mengutamakan keuntungan pribadi. Kini, Andi merasa bahwa hidup sejati terletak pada bagaimana ia bisa memberikan lebih banyak kepada orang lain, terutama mereka yang membutuhkan bantuan. Setiap hari di bank, Andi semakin dikenal bukan hanya karena kemampuannya dalam bekerja, tetapi juga karena sikap ramah dan rendah hatinya. Rekan-rekan kerjanya mulai merasa lebih dekat dengannya, dan suasana di kantor pun menjadi lebih harmonis. Andi sering mengingatkan rekan-rekannya bahwa kebahagiaan bukanlah tentang seberapa banyak yang kita punya, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dan apa yang kita lakukan untuk membantu sesama. Andi semakin aktif dalam berbagai kegiatan sosial, baik di dalam maupun luar bank. Ia mulai memimpin proyek amal yang lebih besar, seperti penyediaan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu dan membantu panti asuhan untuk memperbaiki fasilitas mereka. Setiap kali ia melihat senyum di wajah anak-anak yang mendapat kesempatan untuk bersekolah atau bermain dengan lebih nyaman di panti asuhan, Andi merasa bahwa hidupnya kini memiliki arti yang lebih dalam. Di sisi lain, Rusdi terus menjalani hidup sederhana di desa. Meskipun sudah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa selama karirnya, ia tidak pernah merasa perlu untuk menunjukkan hal itu kepada orang lain. Bagi Rusdi, kebahagiaan sejati datang dari melihat orang lain bahagia, dan itulah yang ia perjuangkan dengan sepenuh hati. Setiap kali ia membantu orang, ia merasa bahwa hidupnya semakin penuh dengan berkat. Pada suatu kesempatan, Andi kembali mengunjungi Rusdi di desa. Kali ini, Andi datang dengan sebuah niat yang berbeda. Ia ingin memberikan sesuatu kepada Rusdi sebagai tanda terima kasih atas semua pelajaran yang telah ia terima. Andi membawa sebuah amplop yang berisi donasi pribadi untuk kegiatan amal yang dijalankan oleh Rusdi. Pak Rusdi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Bapak ajarkan kepada saya, kata Andi dengan tulus. Saya membawa sedikit sumbangan untuk mendukung kegiatan amal yang Bapak jalankan. Rusdi tersenyum lebar dan menerima amplop tersebut dengan penuh rasa syukur. Anak muda, saya tidak meminta apapun.
Apa yang Bapak lakukan adalah untuk membantu orang lain, dan itu lebih penting daripada apa yang kita terima, ujar Rusdi dengan bijak. Andi merasa terharu mendengar kata-kata Rusdi. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang dicari oleh banyak orang, termasuk dirinya, tidak akan pernah ditemukan di luar diri mereka, tetapi dalam hati yang penuh kasih dan kepedulian terhadap sesama. Pada saat yang sama, Andi merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak akan pernah berakhir di sini. Ia bertekad untuk terus memberi, terus belajar, dan terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Andi menyadari bahwa hidup ini bukanlah tentang pencapaian pribadi atau harta benda, tetapi tentang hubungan yang kita bangun dengan orang lain dan bagaimana kita bisa membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Setelah berpisah dengan Rusdi, Andi kembali ke kota dengan semangat yang lebih besar. Ia berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam hidupnya, tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga dalam setiap langkahnya sehari-hari. Dan saat ia melangkah menuju masa depan, Andi tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi, bukan dari memiliki. Hari-hari yang penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan itu mengajarkan Andi bahwa hidup ini lebih indah ketika kita bisa berbagi dengan orang lain. Dan ia berjanji untuk terus membawa pesan ini kepada semua orang yang ia temui, karena ia tahu bahwa dengan memberi, kita mendapatkan lebih banyak dari yang pernah kita bayangkan. Tahun demi tahun berlalu, dan Andi terus mengembangkan dirinya dalam berbagai aspek kehidupan. Pekerjaannya di bank semakin baik, namun yang lebih penting adalah bahwa ia semakin banyak melibatkan diri dalam kegiatan sosial. Setiap hari ia menemukan lebih banyak kesempatan untuk berbagi, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk perhatian, waktu, dan kasih sayang. Suatu hari, Andi diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar sosial yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi besar. Tema seminar tersebut adalah mengubah dunia melalui kebaikan. Andi merasa sangat terhormat dan siap untuk berbagi pengalamannya dengan orang lain. Ia tahu bahwa kesempatan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk menginspirasi orang lain agar melakukan perubahan positif dalam hidup mereka. Saat Andi berbicara di depan audiens yang penuh semangat, ia menceritakan kisah pertemuannya dengan Rusdi, kakek bijak yang mengubah hidupnya. Ia berbagi tentang bagaimana cara pandangnya terhadap hidup berubah, dari seseorang yang terobsesi dengan pencapaian materi menjadi seseorang yang menghargai nilai-nilai kebaikan dan berbagi. Andi bercerita tentang bagaimana sejak saat itu ia lebih fokus pada membantu orang lain, memberi tanpa mengharapkan balasan, dan menemukan kebahagiaan sejati dalam proses tersebut. Cerita Andi menginspirasi banyak orang di seminar itu. Beberapa peserta mendekatinya setelah acara dan mengungkapkan betapa besar pengaruh cerita tersebut dalam hidup mereka. Mereka merasa tersentuh dan bertekad untuk melakukan lebih banyak kebaikan, baik di kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Andi merasa bahagia karena bisa memberi pengaruh positif pada orang lain, dan ini menjadi momen yang sangat berarti baginya. Kehidupan di bank pun terus berubah. Andi, dengan sikapnya yang rendah hati dan empatik, mulai merangkul lebih banyak rekan kerja untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan amal. Mereka mengorganisir acara penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Tak lama setelah itu, banyak pegawai lain yang ikut aktif dalam kegiatan sosial dan mulai memperlakukan nasabah dengan lebih hangat, tanpa menghakimi berdasarkan penampilan atau status sosial mereka. Andi semakin melihat betapa besar dampak dari tindakan sederhana, seperti memberikan waktu untuk mendengarkan seseorang, memberi sedikit bantuan kepada yang membutuhkan, atau hanya dengan berbagi senyum. Ia merasa bahwa kehidupan di dunia ini tidak perlu seberat yang selama ini ia bayangkan, selama kita bisa memberikan kebaikan kepada sesama. Di sisi lain, Rusdi terus menjalani kehidupan sederhana di desanya, namun kini ia telah menjadi panutan bagi banyak orang. Meskipun ia tidak mencari pengakuan atau pujian, keberadaannya memberikan dampak yang besar pada banyak orang. Setiap kali Rusdi berkunjung ke kota, banyak orang yang datang untuk bertanya tentang hidupnya, tentang cara pandangnya terhadap dunia, dan bagaimana ia bisa tetap bijak meskipun telah memiliki segalanya di masa lalu. Rusdi dengan senang hati membagikan pengalamannya, namun ia tidak pernah menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Baginya, hidup adalah tentang memberi, bukan menerima. Pada suatu kesempatan, Andi kembali ke desa Rusdi.
Mereka berbincang tentang kehidupan dan tentang bagaimana perjalanan hidup Andi telah memberi dampak positif kepada banyak orang. Pak Rusdi, saya merasa bahwa perjalanan ini tidak hanya mengubah saya, tetapi juga mengubah banyak orang di sekitar saya. Kebaikan yang kita berikan mulai menyebar, dan itu adalah hal yang luar biasa, kata Andi dengan rasa syukur yang dalam. Rusdi tersenyum dan menjawab, kebaikan itu memang seperti api. Semakin banyak kita memberi, semakin besar api itu menyala. Dan api itu bisa menyebar ke banyak orang, menerangi jalan mereka. Tapi ingat, anak muda, kebahagiaan sejati bukan datang dari api itu sendiri, tetapi dari cahaya yang kita sebarkan. Andi mengangguk, meresapi setiap kata Rusdi. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, namun ia merasa semakin siap untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan memberi lebih banyak kepada dunia. Ia merasa bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita mampu menebarkan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Dengan semangat baru, Andi kembali ke kota, kembali ke pekerjaannya, dan kembali ke komunitas sosial yang semakin berkembang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak hanya tentang dirinya sendiri, tetapi tentang bagaimana ia bisa memberi manfaat kepada orang lain, untuk menciptakan dunia yang lebih baik, lebih penuh kasih, dan lebih penuh kebaikan. Perjalanan hidup Andi telah membawa banyak perubahan, baik untuk dirinya maupun untuk orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pencapaian pribadi, tetapi pada bagaimana kita bisa memberi dan berbagi kepada sesama. Andi kini menjalani kehidupan yang lebih sederhana, namun jauh lebih kaya akan nilai-nilai kehidupan yang hakiki. Kebaikan yang dimulai dari satu pertemuan dengan seorang kakek bijak, kini telah menyebar ke banyak orang. Andi, yang dulunya hanya fokus pada karir dan kekayaan materi, kini lebih peduli pada bagaimana ia bisa membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Setiap tindakan baik yang ia lakukan, sekecil apapun, memberikan dampak yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Di desa Rusdi, kehidupan tetap sederhana, namun penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Rusdi yang telah menghabiskan banyak waktu untuk membantu orang lain, terus menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Ia tidak mencari penghargaan, tetapi selalu berusaha memberi yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita bisa memberi, peduli, dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kebaikan itu akan selalu menyebar, tak terbatas oleh waktu dan ruang. Dan seperti api yang terus menyala, kebaikan akan terus menyebar, memberi cahaya bagi banyak orang. Hidup Andi kini lebih berarti. Ia tahu bahwa perjalanannya tidak akan pernah berakhir, tetapi ia siap untuk terus melangkah, memberi, dan menebarkan kebaikan di setiap langkahnya.